Boneka biasanya identik dengan sesuatu yang lucu, menggemaskan, dan menjadi teman bermain anak-anak. Tapi pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika boneka itu ternyata menyimpan sesuatu yang mengerikan? Di balik wajahnya yang polos, biasanya ada roh jahat yang menunggu untuk meneror siapapun yang mendekatinya. Bahkan dalam beberapa film horor, boneka-boneka ini mampu bergerak sendiri, melakukan pembunuhan, dan membuat teror tanpa henti. Nah, dalam video kali ini The Historical akan membahas film-film horor tentang boneka paling menyeramkan yang pernah dibuat. Jadi pastikan kalian siap karena setelah ini mungkin kalian akan berpikir dua kali sebelum memeluk boneka di kamar. Dead Silence 2007. Kalau mendengar kata ventriloquist, mungkin yang terbayangkan adalah seorang seniman yang membuat boneka kayu seolah-olah bisa berbicara. Tapi dalam film Dead Silence, boneka itu bukanlah sekedar alat pertunjukan, melainkan sebuah sumber teror yang mengerikan. Film yang disutradari oleh James Wan ini bercerita tentang pasangan muda yang bernama Jamie dan Lisa Ashen. Pada suatu hari mereka menerima sebuah paket misterius yang berisi boneka ventriloquist tanpa nama pengirim, dan anehnya hanya ada nama Jamie yang tertulis di paket tersebut. Karena penasaran, mereka memutuskan menyimpan boneka itu. Namun pada malam harinya Jamie pergi keluar dan membeli makanan, meninggalkan Lisa sendirian bersama boneka tersebut. Dan dari sinilah mimpi buruk pun dimulai. Lisa tiba-tiba mengalami teror yang mengerikan ketika James kembali. Rumah mereka sudah dipenuhi bercak darah dari dalam kamar hingga terdengar jeritan suara Lisa. Tapi ketika Jamie masuk, semuanya sudah terlambat. Lisa ditemukan tewas dengan lidah yang menghilang secara misterius. Boneka tersebut ternyata bernama Billy, sebuah boneka terkutuk yang berkaitan dengan kisah kelam Mary Shaw, seorang ventriloquist dari kampung halaman Jamie, Ravenfire. Jamie kemudian mulai menyelidiki misteri tersebut, dan semakin jauh ia mencari jawaban, semakin jelas bahwa kematian Lisa bukanlah sebuah kebetulan. Karena ada satu aturan yang mengerikan tentang boneka Billy ini, yaitu jangan pernah berteriak. Franchise Child Play atau Chucky. Kalau membicarakan film horor bertemakan boneka pembunuh, ada satu nama yang rasanya tidak mungkin kita lupakan, yaitu Chucky. Selama 3 dekade lebih, sosok boneka berambut merah ini dengan wajah polos ini telah menjadi salah satu ikon yang paling terkenal dalam dunia horor. Jangan tertipu dengan tubuhnya yang kecil, karena di balik wajahnya yang terlihat seperti boneka biasa, tersimpan jiwa pembunuh yang haus darah. Semuanya bermula pada tahun 1988 ketika film Child Play pertama kali dirilis. Film ini mendapat sambutan yang cukup baik dan kemudian berkembang menjadi sebuah franchise dengan sejumlah sequel, hingga pada tahun 2017 menjadi film terakhir yang berjudul Cult of Chucky. Tapi bagaimana sebenarnya Chucky ini bisa menjadi boneka pembunuh? Kisahnya mungkin berawal dari seorang kriminal bernama Charles Leary yang diperankan oleh Brent Dourif. Dalam kondisi sekarat setelah ia ditembak oleh detektif Mike Norris, Charles menggunakan ritual voodoo untuk memindahkan jiwanya ke dalam sebuah boneka. Dan sejak saat itulah teror pun dimulai. Dengan membawa pisau dan dendam yang tidak pernah padam, Chucky mulai meneror siapapun yang berada di dalam jalannya. Seiring berjalannya cerita, sosok Chucky pun semakin brutal, licik, bahkan sulit untuk dihentikan. Karena bagi Chucky, ukuran tubuh bukanlah masalah, yang penting siapapun yang menjadi korban berikutnya. Magic tahun 1978. Bayangkan sebuah boneka kayu duduk diam di atas panggung, wajahnya tersenyum, matanya menatap kosong, dan mulutnya bergerak seolah-olah bisa berbicara. Tapi bagaimana jika boneka tersebut benar-benar hidup? Inilah yang menjadi dasar cerita dalam film Magic, sebuah fisiologi horor yang dirilis pada tahun 1978 dan disutradari oleh Richard Attenborough. Film ini dibintangi oleh seorang Anthony Hopkins muda, aktor yang kemudian dikenal luas lewat perannya sebagai Hannibal Lecter dalam film The Silence of the Lambs dan Odin dalam film Thor. Ceritanya mengikuti Charles Corky Whitter, seorang pesulap profesional yang karirnya mulai berada di ujung tanduk. Demi menyelamatkan pertunjukannya, Corky mencari ide baru yang selama ini belum pernah terbayangkan selama setahun. Hingga pada akhirnya ia kembali dengan membawa sebuah boneka kayu bernama Fate.
Awalnya Fred hanyalah partner pertunjukan. Corky kemudian memainkan sulap dan ventriloquist, sementara Fred menjadi pusat perhatian. Penampilan mereka pun menjadi sukses besar, bahkan membuat nama Corky kembali bersinar. Namun di balik kesuksesan itu ada sesuatu yang tidak beres. Corky sebenarnya mengalami gangguan mental dan mulai percaya bahwa Fred memiliki kehendaknya tersendiri. Dan lebih mengerikannya lagi, Fred seolah perlahan mengambil kendali. Ketika Corky mencoba melepaskan diri, semuanya pun sudah terlambat. Boneka itu kembali membawa Corky ke dalam lingkaran teror, bahkan pembunuhan terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan pertanyaan sekarang yang sebenarnya, siapakah sebenarnya yang mengendalikan boneka Fred ini? The Conjuring 2013. Setelah sukses menghadirkan teror lewat film Saw dan juga Dead Silent, James Wan kembali menggebrak dunia perfilman horor. Kali ini ia memperkenalkan sosok yang kelak akan menjadi salah satu ikon horor paling terkenal, yaitu Annabelle. Kemunculannya memang tidak terlalu lama, tetapi boneka yang menyeramkan ini berhasil meninggalkan kesan yang begitu kuat dalam film The Conjuring. Cerita ini mungkin membawa kita ke era tahun 70-an. Caroline dan Roger Perron bersama anak-anak mereka pindah ke sebuah rumah pertanian tua di Harrisville, Rhode Island. Mereka berharap menemukan sebuah ketenangan hidup yang baru yang lebih tenang. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sejak menempati rumah tersebut, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Suara-suara misterius, gangguan spiritual hingga teror yang terutama dirasakan oleh anak-anak mereka. Karena ketakutannya semakin menjadi-jadi, Caroline akhirnya meminta bantuan pada pasangan investigator paranormal yang bernama Ed dan juga Lauren Warren. Setelah melakukan penyelidikan, keduanya menemukan sebuah fakta yang mengerikan. Rumah tersebut ternyata memiliki sejarah kelam dan pernah menjadi tempat tinggal seorang perempuan yang dituduh sebagai penyihir yang bernama Bathsheba. Sejak dirilis, The Conjuring mendapat sambutan yang luar biasa dan kemudian berkembang menjadi sebuah semesta horor yang besar. Muncullah berbagai spin-off seperti Annabelle, Annabelle Creation, dan juga The Nun. Dan dari semua horor itu ada sosok yang paling mencuri perhatian, yaitu Annabelle. Sebuah boneka yang terlihat diam tetapi menyimpan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Annabelle 2014. Setelah kemunculannya yang singkat namun cukup mengganggu dalam film The Conjuring, sosok Annabelle akhirnya mendapatkan filmnya sendiri pada tahun 2014. Film ini kemudian menjadi salah satu spin-off dari The Conjuring Universe dengan James Wan duduk sebagai produser dan John R. Lonetti sebagai sutradara. Ceritanya berpusat pada pasangan muda Mia dan John Ford yang kemudian sedang menikmati kehidupan rumah tangga mereka, apalagi Mia telah mengandung anak pertama mereka. Semuanya pun terlihat sempurna sampai John memberikan sebuah hadiah untuk Mia, sebuah boneka dengan wajah pucat dan senyum yang terasa aneh. Awalnya Mia tentu saja menganggap itu sebuah hadiah biasa, tapi tanpa mereka sadari, boneka tersebut ternyata membawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tidak lama setelah kedatangan Annabelle, berbagai kejadian aneh pun mulai terjadi. Suasana rumah yang sebelumnya dipenuhi dengan kebahagiaan perlahan berubah menjadi sebuah tempat teror. Dan yang menariknya, film ini dibuat dengan anggaran hanya sekitar 6,5 juta US dollar, tetapi berhasil meraup keuntungan lebih dari 250 juta US dollar di box office. Meski sukses secara komersial, respon kritikus justru tidak terlalu bagus. Namun terlepas dari berbagai kritik tersebut, satu hal yang jelas, Annabelle berhasil membuat sebuah boneka yang kembali hidup menjadi sumber ketakutan dan kisahnya pun belum berakhir. Tahun 2017, sebuah prequel berjudul Annabelle Creation dirilis untuk mengungkapkan salah satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana sebenarnya boneka iblis Annabelle tercipta. Nah, itu dia beberapa film-film rekomendasi film horor bertemakan boneka yang berhasil mengubah sesuatu yang seharusnya terlihat lucu dan menggemaskan menjadi sumber teror yang bikin merinding. Mulai dari Chucky yang haus darah, Fred yang misterius, Billy yang membawa ketakutan, hingga Annabelle yang diam-diam menyimpan teror yang mengerikan. Dari kelima film yang tadi kita bahas, manakah yang menurut kalian paling menyeramkan? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah dan sampai ketemu lagi.